dinilai sebagai individu lebih kuat daripada kamp tentara dan penjara. Nilai ini terbukti lebih kuat daripada bangsawan feodal yang berusaha menjadikan orang sebagai budak. Ia juga terbukti lebih kuat daripada tentara Hitler. Nilai individu telah mempersiapkan panggung untuk menciptakan negara orang bebas. Deklarasi kemerdekaan kita sesungguhnya adalah deklarasi kemerdekaan bagi setiap individu. Deklarasi itu menyatakan bahwa nilai sejati seorang manusia bukan berasal dari kekuasaan, melainkan merupakan hadiah dari Tuhan. Kita memegang kebenaran ini sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan, bahwa semua manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas siapapun. Buku ini memang bukan buku tentang agama, namun pada akhirnya Anda tidak bisa memisahkan agama dan hubungan antar manusia. Jika Anda tidak percaya bahwa ada pencipta yang mengaruniakan kita hak-hak dan nilai sejak lahir, maka Anda tidak akan mampu mempercayai orang lain dengan baik. Henry Kaiser pernah berkata, Anda akan otomatis memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau Anda ingat bahwa setiap individu itu penting, karena setiap individu adalah anak Tuhan. Ini juga menjadi satu-satunya dasar yang benar bagi harga diri. Orang yang menyadari bahwa dirinya bernilai, bukan karena apa yang ia miliki atau lakukan, tetapi karena rahmat Tuhan, akan memiliki harga diri yang sehat. Sebaliknya, orang yang tidak menyadari hal ini, akan mencari nilai dirinya lewat uang, kekuasaan, atau pujian semu. Inilah yang sering kita sebut sebagai egois, dalam arti negatif. 4 fakta penting tentang kehidupan yang perlu Anda camkan. 1. Kita semua egois, dalam arti positif, yaitu mementingkan diri sendiri secara sehat. 2. Kita lebih tertarik pada diri sendiri daripada apapun. 3. Setiap orang yang Anda temui ingin merasa penting dan bernilai. 4. Setiap orang sangat mengharapkan persetujuan dari orang lain, agar mereka bisa menyetujui diri mereka sendiri. Kita semua mengalami yang disebut lapar ego, dan hanya setelah ego ini terpenuhi, meski sedikit, barulah kita bisa melepaskan perhatian dari diri sendiri dan memfokuskan perhatian pada orang lain atau hal-hal yang bermakna. Hanya mereka yang sudah belajar menyukai dirinya sendiri, yang bisa bersikap murah hati dan bersahabat dengan orang lain. Apa yang membuat seseorang jadi terlalu egois? Banyak orang mengira, masalah orang egois adalah karena mereka terlalu menyukai dirinya, padahal tidak. Kini kita tahu bahwa orang egois sesungguhnya kekurangan harga diri. Jika Anda ramah terhadap diri sendiri, Anda akan ramah terhadap orang lain. Setelah orang mulai menyukai dirinya sendiri, mereka jadi lebih toleran dan tidak mudah mengkritik. Seperti rasa lapar akan makanan, lapar ego adalah hal yang wajar. Tubuh memerlukan makanan untuk hidup. Ego memerlukan respek, persetujuan, dan rasa berhasil. Ego yang lapar adalah ego yang berbahaya. Bayangkan orang yang belum makan 2 hari. Ia jadi mudah marah, sensitif, dan tidak bahagia. Begitu pula ego yang lapar. Satu-satunya solusi, penuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, harga diri dan penerimaan. Mereka yang memiliki harga diri tinggi akan mudah bergaul. Mereka bisa menerima kritik dan tidak mudah tersinggung. Sebaliknya, mereka yang memiliki harga diri rendah akan melihat sindiran di setiap ucapan. Akan merasa diserang, meski tidak ada maksud. Lalu, bagaimana cara membantu mereka? Bantu mereka menyukai dirinya sendiri. Ingat, orang yang suka menjatuhkan Anda biasanya sedang merasa tidak aman. Dia mencoba mengangkat dirinya dengan menjatuhkan Anda lebih dulu. Jadi, jangan balas dengan ejekan atau sindiran. Sebaliknya, berilah ia rasa aman. Berikan makanan bagi egonya yang lapar. Ubahlah orang keras menjadi lembut. Bukan dengan celaan, tapi dengan penghargaan. Taktik ini berlaku untuk siapapun, bukan hanya orang yang sulit. Setiap orang akan lebih kooperatif jika Anda menghargai egonya. Bukan dengan pujian berlebihan, tapi dengan penghargaan yang tulus. Bentuklah kebiasaan untuk memberikan minimal 5 pujian tulus setiap hari. Perhatikan bagaimana hubungan Anda dengan orang lain akan menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Ingat hukum pertama hubungan antar manusia. Orang bertindak atau tidak bertindak, terutama untuk meningkatkan ego mereka.
Jika logika dan argumen tidak berhasil, cobalah pendekatan yang meningkatkan harga dirinya. Berilah orang lain alasan pribadi untuk membantu Anda. Contohnya, saya pernah ke hotel penuh tanpa reservasi. Petugas mengatakan, "Maaf Pak, saya tak bisa berbuat apa-apa." Saya berkata, "Tapi kalau ada seseorang di kota ini yang bisa mengatasi masalah ini, saya yakin itu Anda." Hasilnya, saya dapat kamar. Dia pun merasa puas dan bangga. Akhirnya, bantu orang lain untuk menyukai dirinya sendiri. Puaskan keinginan mereka akan harga diri. Dan Anda akan melihat keajaiban dalam hubungan manusia.